أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العصر الأواخر من رمضان أحياه الليل وأيقظ أحلم وشد المئذن. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sehat? Alhamdulillah. Ini kita berada di hari yang ke 22. 22 apa 21? Ya, ada yang 22, ada yang 21. Ya. Yang jelas nggak ada yang 23. Ya, ada. Wah, ada 23. 24 ada. Masih puasa semua ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Ini yang patut kita syukuri dalam keadaan sehat, kemudian diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah untuk menjalankan sahur kita di hari ke-21, ada yang 22 tadi. Semoga tentu kesempatan ini terus berlangsung. Semoga Allah pertemukan kita terus dengan bulan-bulan Ramadan sampai hari akhir. Dan berharap semoga juga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Amin. 1444 Hijriah. Baik, di dalam kesempatan ini saya ingin sekedar menegaskan dan mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kita sedang berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang malam-malamnya itu menebarkan, malam-malam yang menebarkan bagi orang-orang yang bertakwa, malam-malam yang sangat ditunggu oleh orang-orang yang memburu akhiratnya, yang memprioritaskan akhirat dibandingkan dunianya. Kenapa? Karena di salah satu 10 hari terakhir ini ada satu malam yang kalau kita beribadah di dalamnya kita akan memperoleh banyak kebaikan melebihi 1000 bulan atau 83 tahun. Ini keistimewaan umat Rasulullah yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mengingatkan diri saya dan kita semua, mari mempersiapkan diri kita. Dan alhamdulillah tadi Ustaz Eman Sulaiman sudah menyampaikan kegiatan yang ada di An-Nur ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini terus bisa istiqomah hingga akhir Ramadan sehingga kita kemudian mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak Ibu, puncak tujuan daripada disyariatkannya puasa di bulan Ramadan Jadi puncak diwajibkannya puasa di siang hari Ramadan
adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menginginkan kita ini tidak sebatas mukmin, tetapi mesti meningkatkan kepada muttaqin. Ya, karena makom ada di dalam agama kita ini kan ada Islam, iman, takwa. Islam orangnya disebut muslim, iman orangnya disebut dengan mukmin, takwa orangnya disebut dengan muttaqin. Nah, di banyak ayatnya, tidak hanya pada ayat yang berkenaan dengan puasa, tapi di banyak ayat Allah menghimbau, menginginkan kita ini ada di makom takwa. Kenapa? Karena di makom takwa ini insya Allah makom selamat dunia akhirat. Jadi siapapun kita yang menginginkan untuk selamat dunia akhirat, maka mesti harus ada di makom takwa itu, harus ada di tingkatan takwa. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kesempatan Ramadan ini mari kita memantaskan diri kita menjadi orang-orang yang takwa. Kira-kira udah merasa pantas belum jadi takwa ini? Insya Allah. Insya Allah. Udah ada merasa ya menjadi orang yang takwa ya. Mari kita cocokkan diri kita ya dengan sifat-sifat orang-orang takwa yang dibeberkan oleh Allah di banyak ayat. Ya, ketika kita membuka surah Al-Baqarah, di situ sudah dibeberkan ciri-ciri orang yang takwa. Ya. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sifat-sifat orang yang takwa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat. Mukadimah tadi saya bacakan dari ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di ayat 15-nya Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di surga dan di dekat mata air. Jadi Bapak Ibu, Allah sudah menyiapkan tempat tinggalnya orang yang bertakwa. Di mana? Surga. Di surga. Ini tempat tinggalnya orang yang bertakwa. Itu di surga. Kita tahu surga itu tempat yang paling nikmat. Tidak ada lagi tempat yang lebih nikmat dari surga. Tidak ada. Surga ini tempat yang paling indah, paling nyaman, paling megah dan seterusnya. Ya. Ini sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika nanti mereka akan ada di dalam surga, apa kata Allah? Akhirina ma atahum rabbuhum. Kata Allah, ambil, silakan, nikmati sepuasnya fasilitas yang ada di dalam surga. Ya. Fasilitas surga luar biasa. Salah satu misalnya, jangankan minta, baru ingin di dalam surga itu diwujudkan. Itu baru ingin, belum minta. Ya. Ini hebat. Ini kita cocokkan diri kita dengan ayat ini. Sudahkah kemudian kita banyak istighfar di penghujung malam? Kalau sudah, insya Allah itu sifat orang takwa. Tapi kalau belum, jauh dari orang takwa. Kalau jauh dari sifat takwa, jauh dari surga. Karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang takwa. Mau masuk surga? Insya Allah. Ayo paksakan diri kita agar kemudian ada sifat-sifat takwa dalam diri kita tertanam. Pak Ustaz, saya nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak punya salah sama tetangga, saya baik. Perlukah saya kemudian istighfar? Harus. Coba lihat manusia yang satu-satunya maksum di muka bumi, yang tidak pernah tersentuh dengan salah dan dosa. Siapa? Rasulullah. Tapi coba lihat, apa kata Nabi? Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Aku sesungguhnya beristighfar dan bertaubat dalam setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Itu manusia yang tidak tersentuh dosa, tapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Nah, kita ini kan tiap saat, tiap waktu melakukan salah. Semestinya kita yang harus banyak istighfar. Ya. Dan istighfarnya Nabi pasti kita yakin gak sembarang istighfar. Ya, nggak asalan istighfar astagfirullah, astagfirullahalazim. Ya.
Pasti yang dibaca oleh Nabi itu adalah Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa saran pendapat ya. Karena juga saya kan dulu pernah jadi imam tetapnya masjid ya. Masukan salah satunya itu jangan merasa aman jadi imam tetap di masjid. Kembangkan diri, lebarkan sayapmu. Makanya saya tinggalkan tuh Al-Muhsin, ya, mengembangkan sayap saya ke Bekasi. Alhamdulillah saya bisa masuk ya semua masjid, mulai dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi sampai DKI. Alhamdulillah di DKI ada beberapa masjid sih. Ya, ada Masjid Al-Muhsin, ada Arif Rahman Hakim, ya, Mas. Kemudian seberang sana ada Muhajirin yang di depan sana, Baitus Salam. Nah itu yang saya di Jakarta. Alhamdulillah saya punya jadwal ceramah dari malam pertama sampai terakhir penuh. Pak Haji Iman minta terawih nggak ada, udah penuh. Makanya bisanya subuh doang Pak Haji. Mintanya Idul Adha. Mari Idul Fitri udah terisi. Langsung dia bilang Idul Adha. Masih jauh Pak Haji. Enggak katanya. Pokoknya di atas mata ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Sampai mana tadi? Nah, banjir. Ya, akhirnya begitu setengah 12, mungkin barangkali ini imam yang penjaga masjid ini melihat wajah saya pucat Pak, Bu. Pucat. Gara-gara apa? Ya belum buka. Belum makan sampai setengah 12. Mau cari makan di mana? Orang banjir. Akhirnya dia tawarin saya. Pak Ustaz mau makan nggak? Dalam hati saya ini yang saya tunggu-tunggu. Mau. Tapi agak lama ya Pak Ustaz. Kenapa? Ayamnya baru mau digoreng. Ya Allah Pak. Akhirnya makan juga saya. Begitu habis jam 12 kurang 15 menit, ya. Alhamdulillah saya pamitan. Lancar, nggak ada satupun mobil. Ya airnya udah surut. Begitu mau masuk ke rumahan saya, namanya Perum Pertanian. Itu juga rumah dibangun oleh Perumnas di Bekasi. Ya. Begitu saya masuk ke rumahan saya, cocok namanya pertanian Pak. Ya, airnya bukan surut, malah nambah. Dapat kiriman dari THB tadi. Ya Allah, ini perjuangan. Ya, itu malam Rabu, malam Kamis hujan lebat juga. Malam Jumat saya ngisi di Jakarta, sama. Subhanallah di Al-Maghfirah berapa? Itu saya ngisi juga Al-Maghfirah. Iya. Itu semua diakibatkan karena kita ini banyak istighfar. Makanya kalau mau mengadakan sholat istisqa, apa itu sholat istisqa? Sholat sunnah minta hujan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Karena istighfar itu mengundang hujan turun dari langit dengan lebat, dan insya Allah itu hujan rahmat. Ini yang pertama, ya, kebaikan orang yang beristighfar. Yang kedua, dalam ayat 12 Allah mengatakan wa yumditkum bi amwal. Allah akan memperbanyak harta. Amwal itu kan jamak dari mal. Mal itu artinya harta. Kalau amwal itu jamak taksir. Itu memang harta-harta. Artinya Allah akan ya berikan banyak harta, banyak kekayaan. Jadi Bapak Ibu yang ingin kaya lebih dari hari ini, banyakin istighfar. Ya, tapi bukan hanya istighfarnya, kerja tetap ya dibarengi dengan istighfar. Insya Allah istighfar itu yang akan mempercepat kita kaya. Tidak hanya kaya harta, wabanin kata Allah. Allah janjikan banyak anak. Banin itu jamak dari ibnun. Ibnun itu anak, satu anak. Kalau banin banyak, 3 ke atas. Itu namanya banin. Jadi kalau pingin banyak anak, banyakin istighfar. Mungkin di antara jamaah ada yang sudah nikah lama, tapi nggak dapat anak. Coba amalin ayat ini, banyakin istighfar. Yakin nggak sih Bapak Ibu dengan istighfar banyak anak? Yakin nggak? Kok dikit doang yang jawab? Yakin ya? Yakin. Mau bukti? Nah ini bukti. Alhamdulillah saya baru punya anak 7. Baru. Istri 1. Akibat daripada banyak istighfar.
Tidak hanya dijanjikan banyak harta, banyak anak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah janjikan jannat. Jannat itu jamak muannas salim dari jannatun, artinya apa? Taman atau surga. Surga-surga, taman-taman. Itu Allah janjikan bagi mereka yang banyak istighfar. Tidak hanya dijanjikan taman-taman. Wa yaj'al lakum anhar. Ini yang terakhir. Dan Allah akan jadikan sungai-sungai. Anhar itu jamak dari nahrun. Subhanallah. Ini akibat banyak istighfar. Ada 5 Allah jadikan. Orang yang banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan dengan lebat, Allah akan memperbanyak harta, Allah akan memperbanyak anak, Allah jadikan taman-taman, dan Allah jadikan sungai-sungai. Ini kira-kira hujan, banyak harta, banyak anak, ada taman-taman, ada sungai-sungai yang mengalir airnya. Ini lambang apa Bapak Ibu? Surga. Lambang kemakmuran dan kebahagiaan. Orang yang banyak istighfar dipastikan bahagia dan makmur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyakin istighfar. Udah ya? Jangan. Cukup. Saya itu cerita dikit nih. Hari Jumat doang ya. Hari Jumat saya itu khotbah Jumat. Kemudian sorenya ceramah Iftar Jam'i. Saya diundang di 2 tempat, di 2 sekolah. Sekolah SMA Negeri 1 Tarumajaya, yang kedua SMK 1 Tarumajaya. Ceramah 2 tempat. Kok bisa? Ya ada yang malah. SMA-nya duluan, dari jam 4:20 saya ceramah. Kemudian di SMK-nya diundur, saya ceramahnya 5:30. Jadi kejar waktunya dua-duanya, nggak terlalu jauh, hanya beda 10 menit. Saya udah ceramah berapa kali tuh? 3 dong. 3 Jumat. Kemudian tarawih. Ya, tarawih saya itu di Wisma Asri, sudah 4. Kemudian kajian etikaf di Al-Muhlisin udah berapa? 5. Ini yang ke-6 Pak Haji. Enggak kasihan sama saya. Mau nambah-nambah lagi. Ini suara udah habis. Ada ke-7 tadi. Anak-anak. Allah. Jadi mohon doanya aja. Amin. Insyaallah ketemu lagi di hari Jumat. Benar nggak? Pak Haji catat nggak? Tanggal 27 itu Jumatan saya di sini. Ya, ketemunya di situ aja. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, ya, kemudian umur yang berkah, bisa kita optimalkan Ramadan ini dengan baik. Dan ada permohonan satu ini. Ibu Yudifah Rembulan binti Haji Ma'ruf. Ini beliau lagi sedang sakit. Mohon doa Bapak Ibu semuanya, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah. Diangkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan yang sempurna, sehingga bisa aktivitas dan ibadah sebagaimana biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya, silakan. Yang ada hajat silakan Bapak Ibu juga meninggalkan masjid. Sangat layak. Ya. Jadi Allah itu justru senang, gembira. Kita punya dosa salah ini sebanyak. Itu tadi dikatakan sama Nabi, sebanyak awan di langit
sebanyak buih di laut, apa kurangnya itu? Kalau kemudian kita datang kepada Allah mengakui semua itu, lalu kemudian kita ingin memperbaiki, tentu harus ada ikhtiar, ada keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri. Itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu kalau hubungan salah kita dengan Allah itu cukup 3. Ikhlas, kemudian kita menyesal dengan sangat terhadap yang kita lakukan, lalu kemudian ingin memperbaiki. Itu udah cukup. Tapi kalau kemudian itu kaitan hubungan dengan makhluk, tambah 1, kembalikan haknya. Ya, kembalikan haknya, minta ya dimaafkan. Kalau dimaafkan sama orang itu, baru Allah akan buka pintu maafnya. Makanya lebih berat Pak Bu, kalau urusannya kita itu dengan sama manusia, itu lebih berat, lebih sulit. Karena yang namanya manusia ini kalau kita datang minta maaf belum tentu mau. Itu masalahnya. Ya makanya jangan bikin gara-gara sama manusia dah. Ya kalau mau bikin gara sama Allah aja. Allah. Maksudnya begini, Allah itu ada 24 jam dan siap menerima kedatangan kita berulang-ulang. Semakin sering kita datang, Allah itu semakin senang. Beda dengan kita makhluk ini. Ya, kalau ada orang datang ke rumah minta sedekah, minta dong Bu, baru sekali senyum kita ngasihnya. Ya orangnya datang 2 kali, udah mulai senyumnya udah mulai mengecil. Ya, datang 3 kali udah merah di muka. Ke-4 kali batu lempar. Itu kita makhluk. Kalau Allah semakin sering kita datang, semakin senang. Makanya jangan putus asa. La tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat. Rahmat Allah itu Bapak Ibu lebih banyak dari ghadabnya, dari marahnya. Memang Allah itu pemarah, marah juga Allah. Ya, tapi rahmatnya itu lebih luas daripada marahnya. Jadi jangan putus asa. Sangat sangat wajar. Gitu Pak ya. Ustaz, penasaran tadi yang baca Quran yang tidak mentadaburinya. Oh iya. Ya. Belum diterangin itu Ustaz. Baik, itu ayat kan kalau kita renungkan, tadabur itu memang luar biasa. Itu terkait dengan masalah penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Semalam saya kajian etika itu tentang tadabbur surah Al-Hadid. Ya, itu diawali dengan tasbih. Ya, intinya adalah alam semesta bertasbih kepada Allah. Subhanallah, indah sekali itu kalau ditadaburi. Jadi 2 ayat itu pada dalam surah Ali Imran 190 191 itu kalau kita tadabbur bagaimana kebesaran Allah, sehingga kemudian terlihat kita ini kecil, gak ada apa-apanya. Apa yang disombongkan dalam diri kita? Gak ada. Kita gak milik apa-apa. Diri kita aja milik Allah. Jangankan harta kita, jiwa ini aja milik Allah. Apa yang disombongkan? Ya, apa yang harus dibanggakan dalam diri kita ini? Kita nggak punya apa-apa, titipan aja kok. Nah itu kalau ditadaburi Pak, menjerit-jerit kita harusnya. Itulah yang bikin Nabi kemudian, kenapa Nabi itu semalam suntuk itu sholat menangis, karena mentadaburinya. Maka kemudian Nabi mengatakan, celaka orang yang membaca ayat ini yang tidak kemudian mentadaburi. Itu barangkali penjelasannya Pak, singkat. Ada lagi? Oke, selesai. Gak ada ya? Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Doa-doa istighfar, yaitu tadi soal sayyidul istighfar aja. Sudah hafal kan ya? Oh iyalah, kalau jamaah Nur sih pastilah. Orang ada Pak Haji Eman sini. Itu Bapak Ibu itu aja yang dibaca sambil nunggu waktu subuh. Ya, untuk mau menjelang subuh itu kalau bisa Al-Qur'annya diganti aja dulu dengan istighfar. Karena istighfar itu lebih afdol di penghujung-hujung itu Pak Bu. Ya, kita malam hari kalau nanti kita kaitkan dengan surah Al-Muzammil, memang yang dilakukan itu adalah qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Qur'an, kemudian berzikir, beristighfar. Dan istighfar itu yang paling afdal itu di penghujungnya. Itu saat-saat ya jam 4 menunggu subuh lah, setengah jam. Ya,
itu banyak istighfar. Dan ya kalau mau baca istighfar yang tadi Sayyidul istighfar, karena itulah rajanya istighfar. Sekali lagi kita sama-sama baca ya, sama-sama baca doa istighfar atau Sayyidul istighfar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini saya tes aja itu. Masih ingat nggak yang tadi? Iya, yang ada di bukit pagi. Al-Maksurat itu ada di situ. Al-Maksurat itu doa-doa yang maksud dari Nabi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Bagaimana maknanya silakan nanti dibaca. Ada maksurat 5.000 Pak harganya. Ya maksurat. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan yang mulia, bulan yang karena sebab diturunkannya Al-Quran maka diwajibkannya kita berpuasa di bulan ini. Bulan yang dengan sebab turunnya Al-Quran di dalamnya maka dilipat gandakan seluruh amaliyah kita semuanya. Bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan maka kemudian akan terjadi perbedaan demi perbedaan antara orang-orang yang memahami Al-Quran dengan yang tidak memahami Al-Quran. Orang-orang yang berpuasa dengan benar di bulan Ramadan dengan orang-orang yang sekedar berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita sangat berharap semoga salawat dan salam yang kita panjatkan tersebut tidak hanya menjadi hiasan bibir kita semata atau lipstick semata, akan tetapi salawat tersebut mampu masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, yang pada akhirnya mampu mempengaruhi akal pikiran kita untuk selalu dan senantiasa mencontoh Rasulullah SAW dalam segenap aspek kehidupan kita semuanya. Dan perlu kita ketahui, Ramadan tanpa ittiba kepada Rasulullah SAW tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya salawat dan salam seyogyanya di bulan yang mulia ini harus kita lantunkan, diperbanyak dan dipahamkan dengan benar, yang pada akhirnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sayyidin sayyibat rahimahullah. Kita berdoa kepada Allah semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap amal ibadah kita dalam rangka qiyamul Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita sangat berharap semoga saum kita adalah merupakan hadiah terindah dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berujung kepada at-taqwa, agar kita kemudian ditakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan tidak ada lain
kecuali surga balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah Ramadan, ada 3 ayat yang sangat fenomenal yang kemudian selalu dan terus dibahas setiap bulan Ramadan. Namun saya akan simpulkan sedikit saja berkenaan dengan faktor psikologi daripada ayat-ayat tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika faktor psikologi ini tidak kunjung dipahami, maka intisari daripada ayat tersebut dengan maksud Ramadan itu dijadikan sebagai syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran atau bulannya Al-Quran, itu tidak akan pernah sampai message-nya, tidak akan pernah sampai pesannya pada diri kita semua. Maka tidak usah heran, sekian banyak Ramadan yang berlalu pada diri kita, tapi sekian itu pula Ramadan itu tidak terasa apa-apa bagi diri kita semua. Yang kita rasakan Ramadan itu hanya sekedar tidak makan pagi, tidak makan siang. Ramadan yang kemudian kita laksanakan dari waktu ke waktu adalah sekedar menahan lapar dan haus serta berhubungan seksual bagi yang sudah resmi, yaitu pasangan suami istri di siang hari. Jadi ini perlu diperhatikan oleh kita agar kita benar-benar mendapatkan apa yang semestinya Allah beritakan untuk kita semuanya. Ingatlah bahwa umat-umat terdahulu dengan Ramadan itu menjadi begitu berjaya, menjadi begitu berkuasa, dan menjadi begitu powerful. Tapi bagaimana dengan kita? Setelah berlalunya Ramadan demi Ramadan, adakah peningkatan daripada kualitas hidup kita masing-masing? Atau justru kemudian dari Ramadan ke Ramadan terjadinya penurunan kualitas hidup kita semuanya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu kita cermati. Dari 3 ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185, ada 3 faktor yang perlu dipahami oleh kita agar Ramadan itu kemudian berkualitas. Yang pertama di ayat 183, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Artinya pasti kalian bertakwa. Jadi bukannya agar kalian bertakwa. Di dalam bahasa Arab, la'allakum itu atau al-la'alla artinya adalah kepastian, sebuah keniscayaan, bukan agar. Namun sayangnya banyak yang kemudian tarjimnya itu diartikan agar, sehingga nuansanya menjadi berbeda nuansanya. Pada akhirnya menarik garis merah atau benang merah dan kesimpulannya menjadi berbeda pula. Ketika la'allakum tattaqun itu diartikan pasti bertakwa dengan agar bertakwa, itu sama-sama berbeda. Yang kedua adalah di ayat selanjutnya 184. Di ayat 184 kuncinya adalah wa antasumu khairun lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi diri kalian. Itu clue yang kedua. Clue yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 185-nya. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah dengan turunnya Al-Quran dan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan hendak bermaksud memberikan kemudahan kepada kalian, tidak sekali-kali memberikan kesulitan buat kalian. Nah ini. Jadi mari kita lihat, apakah takwa itu sudah kita dapatkan dari proses menjalani ibadah saum di bulan Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Minimal takwa itu adalah artinya al-khawf, takut kalau diri ini melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu.
Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau diri ini tidak bermanfaat dalam kehidupan. Takut kalau diri ini menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat. Inilah anakum tattaqun. Apakah itu kemudian sudah ada pada diri kita dari Ramadan ke Ramadan? Belum lagi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya rugilah orang yang apabila berlalunya Ramadan tidak juga kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita pahami lagi. Karena apa? Karena waktu terbaik dalam mengucapkan istighfar itu sudah disita atau sudah dimanfaatkan oleh kesempatan lain. Tahukah kita di bulan Ramadan itu waktu terbaik untuk mengucapkan istighfar itu di waktu kapan? Yang pertama adalah fi syahur, yaitu di dalam keadaan hendak sahur sampai menjelang azan subuh. Ini waktu mustajab untuk melakukan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa daya, menjelang sahur dan sampai subuh itu kita banyak dihadirkan tontonan-tontonan yang kemudian menyita waktu kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menjelang berbuka. Menjelang berbuka adalah saat yang paling luar biasa. Al-waktu munasib, waktu yang benar-benar dispesialkan dalam rangka mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi di waktu-waktu menjelang berbuka, kita pun kemudian dihadiahkan dengan acara-acara televisi yang membuat kita lalai untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini problem kita. Maka pantas kalau sampai hari ini Ramadan kita ya seperti ini saja, cuma begini-begini saja, seolah-olah monoton karena sudah rutinitas. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang sifatnya rutinitas, berarti tidak ada masalah di dalamnya. Dan kalau sudah tidak ada masalah di dalamnya, berarti tidak ada tantangan. Kalau sudah tidak ada tantangan, berarti biasa-biasa saja. Ini problem. Baik. Yang kedua, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi diri kalian. Maka saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan hadirin hadirat sekalian, as-sayyimin sayyidat rahimahullah, berkenaan dengan pernyataan Allah di dalam ayat 184 di dalam surat Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagi dirimu, adalah sebenarnya menafikan apa? Menafikan tentang orang-orang yang apabila dalam safar kemudian boleh tidak berpuasa, apabila dalam keadaan marid sakit boleh tidak berpuasa. Itu pikir awalnya, pikir dasarnya. Tapi dengan adanya ayat tersebut yang kemudian ditutup oleh Allah dengan pernyataan wa antasumu khairul lakum, maka sebenarnya bagi orang yang safar berpuasa itu lebih baik bagi dan lebih bagus pahalanya, lebih berfaedah dan lebih bermanfaat bagi dirinya. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang safar kemudian tidak berpuasa? Yang terjadi adalah tidak pernah bayar qadha. Itu yang menjadi masalah. Banyak orang yang safar kemudian dia tidak berpuasa, tapi dia juga tidak melakukan qadha di hari-hari yang lainnya. Ini problem. Padahal
puasa dengan sengaja tanpa ujur yang syar'i 1 hari saja. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, maka apabila kalian berpuasa selama 1 tahun berturut-turut, tidak akan pernah mampu membayarnya. 1 hari dibayar dengan 1 tahun berpuasa berturut-turut, tidak akan pernah terbayar. Ini masalah kita karena menganggap enteng, menganggap remeh berkenaan dengan saum. Ini masalah kita. Maka kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi dirimu, melatih diri. Dengan berpuasa, maka mentalitas kita itu akan naik, level kita akan naik. Bisa dibayangkan ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang cuma hanya 2 tahun saja itu, tahukah apa yang terjadi? Dengan didorongnya berpuasa yang berkualitas, tidak ada satupun daripada penduduk Makkah dan Madinah yang mau menerima zakat, karena mereka menganggap diri mereka adalah mampu. Mereka malu kalau menjadi mustahik. Bagaimana dengan kita? Dari tahun ke tahun jumlah mustahik semakin bertambah, tapi jumlah muzaki semakin berkurang. Ini problem kita semuanya. Nggak usah kita bicara jauh-jauh ke Saudi sana. Kita bandingkan dengan Joko Karian, nggak bisa lagi. Joko Karian itu menolkan kas masjidnya, kan begitu ya, dinolkan kas masjidnya, dihabiskan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pencerdasan, knowledge kepada jamaahnya untuk kemudian apa? Gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar berzakat. Kalau di kita dinolkan kasnya, nggak ada pemasukan lagi, insya Allah bubar masjid. Ini problem juga bagi kita. Jadi tolong nih ya, ketua-ketua masjid, DKM itu kalau mau ikut-ikutan nolin itu yang namanya kas masjid, lihat-lihat dulu jamaahnya itu gemar berinfak atau tidak, gemar bersedekah atau tidak. Jangan sampai habis nolin kemudian nggak ada pemasukan, selesai itu namanya. Ya, nauzubillah. Jadi ini yang perlu dipahami oleh kita. 2 tahun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun warga Makkah dan Madinah yang mau menerima zakat. Maka terjadilah fikih baru di sana, yaitu fikih diekspor. Zakat itu diekspor. Karena ada yang mau menerima zakat, maka kemudian zakat itu disebarkan ke Ethiopia, ke Habasah. Itu sejarah penyebaran zakat. Kalau kita ya jangan mikirkan zakat ke luar dulu, yang di dalam aja belum pada beres gitu. Ya, ini perlu dipahami oleh kita semuanya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sesungguhnya Ramadan itu dihadiahkan oleh Allah kepada kita dalam rangka meningkatkan derajat kita semuanya. Kalau kita paham, kalau kita memahaminya, itu yang jadi masalah. Sementara kajian-kajian berkenaan dengan peningkatan attitude, peningkatan knowledge berkenaan dengan saum, berkenaan dengan puasa, hanya sekedar di tataran fikihnya saja, yang membatalkan, yang merusak puasa, itu tahun ke tahun dibahas yang seperti itu. Tapi kemudian meningkatkan mentalitas dengan sebab puasa nggak pernah dibahas. Akhirnya begini aja gitu. Ini apa namanya, PR bagi masjid-masjid ini. Ya, PR bagi masjid-masjid, bagaimana membuat sebuah kegiatan yang dengan kegiatan tersebut goalnya jelas, tujuannya jelas. Pasca kegiatan itu apa yang bisa diubah dalam mindset
pola berpikir orang-orang yang kemudian dikirim untuk melakukan atau melaksanakan menjadi anggota atau peserta kegiatan tersebut. Mudah-mudahan bisa dicermati dan dipahami ini semua. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah dengan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran dan diwajibkannya kalian berpuasa untuk memudahkan kalian, bukan mempersulit. Jadi kalau hari ini kita berpuasa merasa dipersulit, merasa sulit, berarti ada masalah dengan iman kita masing-masing. Ada masalah dengan iman kita masing-masing. Padahal kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah bermaksud dengan Ramadan itu dijadikan kalian itu mudah semuanya. Bagaimana gak mudah? Ramadan lebih mudah puasanya ketimbang puasa sunnah. Puasa sunnah kita cuma sendiri-sendiri kan gitu. Kalau puasa Ramadan berjamaah, semuanya puasa. Dengan itu maka menjadi lebih mudah. Dahsyat Ramadan ini. Yang kedua, siapa yang sanggup untuk sholat malam 30 hari berturut-turut? Dengan Ramadan kita bisa sholat malam 30 hari berturut-turut tarawih, di mana Allah kemudian mempermudah sholat malam itu ditarik pada Isya. Tapi kalau pribadi, saya ingatkan secara fikihnya, jangan mementingkan tarawih tapi ba'diyah isya'nya tidak dikerjakan. Demi Allah saya katakan, pahalanya lebih besar sholat ba'diyah pada isya' ketimbang sholat tarawih. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena sholat sunnah di waktu Ramadan akan dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa menutupi dosa-dosa kehilapan kita dengan kealpaan mengerjakan sholat-sholat fardu kita. Kesempatan bulan Ramadan ini jangan ditinggalkan. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kalau mau sholat tarawih, sholat ba'diyah isya dulu, jangan ditinggalkan, karena pahalanya lebih besar, Masya Allah. Dia bisa menutupi kealpaan kita, kekurangan kita dari sholat-sholat fardu kita tersebut. Ini mudah-mudahan bisa dicermati oleh kita semuanya. Maka kalau kemudian mentalitas kita adalah mentalitas mustaqim, berarti kita tidak pernah memahami tentang sebab Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan sebab turunnya Al-Qur'an diwajibkannya berpuasa. Kalau cuma sekedar berpuasa, perlu dipahami umat yang terdahulu juga berpuasa. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para mufassirin mengatakan bahwa ayat ini bukan ayat Ramadan, tapi ayat ini adalah berkenaan dengan puasa Asyura. Karena puasa Asyura semua umat melakukannya. Orang Yahudi melakukannya, orang Nasrani melakukannya, orang Muslim juga melakukannya. Maka ketika ayat itu turun, Rasulullah dan para sahabatnya dibully oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Apa buliannya? Datang tokoh-tokoh Yahudi kepada orang-orang Muslim. Apa katanya? Udah, nggak usah jadi Islam. Sebentar lagi Muhammad jadi Yahudi, karena puasanya sama dengan kami. Tokoh-tokoh Nasrani juga begitu, datang kepada umat Islam mengatakan, udah, nggak usah memeluk Islam. Sebentar lagi juga Muhammad jadi Nasrani, orang puasanya sama dengan kita. Maka kemudian
rentang waktu antara turunnya ayat 183 dengan 185 itu enggak setahun 2 tahun, lama ya, lama. Kewajiban puasa Ramadan itu adanya adalah ketika Rasulullah hijrah di Madinah, dan seumur hidup Rasulullah cuma hanya melakukan 8 kali puasa Ramadan, cuma 8 kali Rasulullah hidup, karena terjadinya puasa Ramadan kewajibannya itu di tahun 2 Hijriah. Ini sejarah ya, ini sejarah. Jadi mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan biar bisa dipahami oleh kita semua. Jadi kembali, mari kita lihat kembali, adakah mentalitas kita berubah dengan sebab Ramadan atau seperti apa? Yang tahu jawabannya adalah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan selepas ini kita bisa mengevaluasi diri kita dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insya Allah surga adalah suatu keniscayaan bagi diri kita bersama, bukan sekedar fata morgana. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan pada akhirnya produktivitas kita sebagai seorang muslim, produktivitas kita sebagai seorang mukmin akan semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya perubahan level dari mustahik menjadi muzaki bukan sekedar dongeng, akan tetapi ini akan menjadi sebuah kenyataan yang memakmurkan diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita semuanya. Mudah-mudahan kita akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya dengan sebab Ramadan yang akan datang. Dan pada akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.